saya ya. Perkenalkan, nama saya Kristia Rahman, Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Bandung. Nah, kali ini saya membahas tentang jaringan komputer. Yang pertama, pengertian. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari beberapa perangkat komputer yang terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan bertukar data. Nah, di dalam jaringan komputer ini, pengguna memungkinkan untuk berbagi file dan dokumen, mengakses internet, berkomunikasi melalui email, dan pesan instan, menggunakan perangkat lunak bersama, serta mengakses basis data terpusat. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah jaringan LAN. Jaringan LAN adalah jaringan lokal yang menghubungkan perangkat di area tertentu seperti kantor, rumah, dan laboratorium. Jarak jangkau di dalam jaringan LAN ini hanya beberapa meter hingga beberapa kilo saja. Teknologi yang digunakan di dalam jaringan komputer ini adalah Ethernet, Wi-Fi, dan token ring. Kecepatan jaringan LAN ini hanya mulai dari 10 megabits per sekon sampai 10 gigabits per sekon. Contohnya yaitu jaringan kantor, jaringan rumah, dan lain-lain sebagainya. Seterusnya, jaringan MAN. Jaringan MAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota atau satu wilayah. Jarak jangkaunya yaitu beberapa kilometer hingga beberapa puluh kilometer. Teknologi yang digunakan adalah fiber optik, Wi-Fi, dan Metro Ethernet. Kecepatannya 100 megabits per sekon sampai 10 gigabits per sekon. Contoh daripada jaringan MAN ini adalah jaringan kota dan jaringan universitas. Selanjutnya, jaringan WAN. Jaringan WAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa MAN atau LAN di berbagai lokasi. Jarak jangkaunya nasional atau internasional. Nah, teknologi yang digunakan fiber optik, satelit, dan DSL. Kecepatannya 1,5 megabits per sekon sampai 100 gigabits per sekon. Contoh jaringan WAN ini adalah jaringan internet dan jaringan perbankan. Open System Interconnection Model Layer atau OSI, di mana Open System Interconnection ini adalah sebuah pemodelan dari kerangka jaringan dengan mengimplementasikan beberapa protokol dalam 7 layer atau 7 lapisan. Nah, yang pertama kita membahas 7 layer OSI model. Layer 7 atau dinamakan dengan Application Layer merupakan interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan. Selanjutnya, layer 6 atau presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format yang berhak atau hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Layer 5 atau session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition NFS, NSMB. Selanjutnya, layer 4 atau transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selanjutnya adalah layer ketiga atau network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internetwork dengan menggunakan router dan switch layer 3. Selanjutnya adalah layer 2
atau data link layer. Layer 2 ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selanjutnya yang terakhir adalah layer 1 atau physical layer. Layer physical ini bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengkabelan. Selain itu, layer 1 ini mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Mengenai macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang menggunakan satu kabel utama untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Selanjutnya yang kelima adalah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris atau unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan artinya topologi jaringan ini adalah struktur fisik dan logis dari jaringan komputer yang menggambarkan hubungan antara perangkat, node, dan koneksi di antaranya. Topologi jaringan ini menentukan bagaimana data ditransfer dan berkomunikasi antar perangkat. Selanjutnya, topologi start. Topologi start adalah jenis topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua perangkat ke satu pusat atau central node, biasanya switch atau hub. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring adalah jenis topologi jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam bentuk lingkaran tertutup. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua perangkat secara langsung sehingga setiap perangkat terhubung dengan perangkat lainnya. Selanjutnya yaitu topologi tree. Topologi tree adalah jenis topologi jaringan komputer yang menggabungkan topologi bus dan start. Terakhir adalah topologi extended star. Topologi extended star adalah variasi topologi star yang memperluas kemampuan jaringan dengan menambahkan beberapa pusat, hub atau switch yang terhubung satu sama lain. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan atau yang masih belum dimengerti, mohon untuk dimaklumi. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Kubayangkan seperti ini, tak kuinginkan ini terjadi.